melakukan pembangunan Ka'bah tersebut ada kekurangan dan kekhilafan. Ya. Begini seorang muslim, seorang manusia seharusnya setelah setiap selesai beribadah kepada Allah, selesai kita solat, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena tidak ada amalan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan dan cacatnya. Dan selesai kita melakukan ibadah haji, Allah juga memerintahkan demikian. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Bila kalian selesai melakukan manasik haji kalian, berzikirlah kepada Allah dan beristighfar, minta ampun kepada Allah atas kekurangan. Padahal kita baru selesai melakukan sebuah amal ibadah. Dan seorang muslim tentu tidak pernah ada kata istirahat dalam hidupnya. Tidak ada kata-kata libur. Rasulullah SAW tidak ada satu hadis diriwayatkan ada pernyataan hari libur. Tidak ada. Selesai dari suatu kebajikan, maka kita bersemangat untuk melakukan kebajikan yang lain. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Bila selesai, maka bersiap-siaplah untuk melakukan suatu hal yang baru. Seorang muslim beristirahat ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, baru dia beristirahat. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan kita beristirahat nanti pada saat kita dipanggil oleh Allah SWT. Fadhal Syekh. Sampai di mana, Ustaz? Hadiah promosi langsung yang baru halaman 308. 308. Yang baru. Fadhal. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala muallif Dr. Irwandi Tirmizi mahfizahullah ta'ala. Hadiah promosi langsung. Sudah? Ya, Fadhal. 309. 309. Ya. Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah. Atau diikat 3 barang dan dijual seharga 2 barang dan dijual seharga 2 barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan dengan beli 1 dapat 2 atau beli 2 dapat 3. Ya, ini jelaskan ya. Beli 1 dapat 2. Buy 1 get 1 free. Gitu kan ya, beli 1 dapat 1 lagi gratis. Ya, terus. Cara pemberian hadiah seperti ini, selain untuk menarik pembeli, juga bertujuan mempertahankan harga barang. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kadaluarsa. Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh, karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain, akan tetapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur gharar. Dengan demikian, hukum hadiah bentuk ini kembali kepada hukum asal muamalat, yaitu boleh. Iya. Walaupun 2 dengan 1 harga atau 1 dibeli dengan dapat langsung 2 atau 2 dapat 3, ya. Yang kedua atau yang ketiga tadi itu sudah dihitung di dalam harga yang 1 tadi. Iya atau tidak? Dan harganya jelas dan barangnya pun jelas. Maka tidak ada unsur gharar di sini. Maka hukum asalnya adalah boleh. Terus. Hadiah yang diberikan dengan cara melengkapi gambar, mengumpulkan huruf, atau mengumpulkan kemasan. Terkadang kumpulkan huruf sehingga menulis tulisan menjadi kalimatnya seperti bunyinya umpamanya.
apa umpamanya? Selamat hari raya. Di satu kotak ada selamat yang hari sama dengan rayanya di kotak yang lain. Entah di kotak keberapa. Jelas ini? Lengkapi atau gambar. Itu umpamanya gambar masjid. Ada gambar bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawahnya. Nah, di 3 kotak yang berlainan. Atau kumpulkan kemasan ini sebanyak sekian. Kemudian kirimkan dan akan mendapat hadiah. Bagaimana syariat menanggapi hadiah seperti ini? Terus. Terkadang hadiah diberikan dengan cara perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapatkan mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap kemasan barang dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu. Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapatkan barang, juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Ya. Walaupun tujuannya barang yang dia beli, ya, akan tetapi tujuannya tidak mungkin murni barang. Termasuk hadiah di sana. Kecuali kalau murni dia tujuannya barang. Terus, dalil-dalilnya menyatakan haram apa? Pemberian hadiah dengan cara seperti ini termasuk qimar dan gharar. Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Pada waktu pembelian, dia tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan gambar yang dicarinya atau tidak. Jika mendapatkan potongan gambar, ia beruntung, dan jika tidak mendapatkannya, jelas ia rugi. Spekulasi jenis ini termasuk gharar dan qimar yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya. Tanggapan, tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang. Adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa gharar yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan. Maka membeli barang sambil mendapatkan kesempatan meraih hadiah tidaklah dilarang. Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini. Karena jika pembeli tidak mendapat potongan gambar, ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potongan gambar, ia telah beruntung dengan mendapatkan barang ditambah keuntungan mendapatkan hadiah. Jawaban atas tanggapan, tidak benar tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekedar pengikut. Terlebih lagi jika hadiah yang diinginkan bernilai mahal seperti mobil. Tentu, keinginan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang. Kemudian, kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi sekalipun telah mendapatkan barang. Karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan. Wallahu ta'ala. Ada yang kumpulkan kemasan kopi dapat ibadah umroh? Ada? Sama dengan itu. Umroh dengan qimar ini, umroh dengan judi. Terus. Dalil yang kedua, pemberian hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup mubazir, membeli barang melebihi kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini dilakukan karena berharap akan menemukan potongan gambar huruf lainnya pada kemasan yang dibeli berikutnya. Semakin banyak ia membeli, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah. Allah telah melarang gaya hidup mubazir. Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Iya, bisa bila dia dapat kata tadi selamat hari raya. Yang dia dapatkan baru selamat, tinggal hari raya.
dia tidak tahu di kemasan yang keberapa akan dia temukan kata-kata tadi. Dia akan beli walaupun dia tidak butuh sebetulnya. Kebutuhannya umpamanya cukup satu kemasan sudah cukup, satu bungkus. Tapi karena baru dapat satu kata, tinggal dua lagi, kesempatan untuk punya mobil dua per tiga lagi, 75% lagi. Kenapa tidak kita beli saja tambahannya agar dapat mobil dengan beli kopi tadi? Sebagai contoh namanya kopi. Maka di sini gaya hidup israf akan muncul dan itu diharamkan oleh Allah. Mubadzir melebihi kebutuhan yang Anda butuhkan. Baik, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 26 sampai 27. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu berkata, bentuk lain dari pemberian hadiah yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua. Satu gambar bagian mobil dimasukkan ke dalam salah satu kemasan barang dan potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke dalam kemasan lain atau tidak sama sekali. Sekalipun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain, hukumnya tetap haram. Karena pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, ia akan terus membeli barang. Ia berharap akan menemukan gambar bagian lainnya dan memenangkan hadiah mobil. Padahal satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Dan kenyataannya, ia tidak menemukan potongan lainnya. Ia telah rugi karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli kotak-kotak barang dan ia tidak mendapatkan yang diinginkan. Ini termasuk gharar, spekulasi, dan membuang-buang harta, dan hukum perbuatan ini adalah haram. ya. Selanjutnya Hadiah uang tunai atau emas. Ya. Di antara trik perusahaan pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa uang tunai atau emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyentuh dalam barang dalam bentuk menyatu dengan barang dalam bentuk cincin, koin emas di salah satu kemasan atau uang tunai. Ada kalanya hadiah uang tunai atau emas diberikan kepada setiap pembeli dan ada kalanya hanya untuk yang beruntung saja. Dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan memperoleh sebuah cincin, koin emas sekian gram dalam kemasan barang. Bentar, ada juga yang uang pada setiap kemasan ada. Ada kan ya? Uang berapa? Sabun. Hah? Sabun. Apa produknya? Makanan anak-anak ada kan ya? Berapa isinya? 1.000 rupiah. Harganya berapa makanan itu? 1.000 juga. 1.000 juga. Berarti barangnya gratis. Gak mungkin 1.000 juga. Jarang dapat 5.000. $1.000 kali ya. Masya Allah. Terus. Jika uang tunai atau emas diberikan kepada setiap pembeli, apa hukum hadiah seperti ini? Pemberian hadiah serupa ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikih. Dikenal dengan mud ajwah wa dirham bidirham. 1 mud kurma ajwah ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Para ulama berbeda ini baru kemarin saya jelaskan di Rojak. Mud ajwah dirham bidirham. 1 mud kurma, mud itu segini. 1 mud kurma ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Baik, terus. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum. Kasusnya seperti tadi. Permen ditambah uang 1.000 dijual dengan harga 2.000. Kalau 1.000 nggak masuk akal menurut saya. Kalau 1.000 nggak ada masalah. Uangnya ada 1.000, ada permennya, yang satu 1.000, ya.
1.000 dengan 1.000 sama tunai, dan yang permen hadiah. Tapi biasanya setahu saya, nggak tahu saya. Betul ini 1.000 dengan ada uang 1.000 juga. Kadang ada, kadang tidak. Tidak semua kemasan yang ada. Oh, kalau begitu dia mengandung, ini yang maksud di sini, contoh sini semua kemasan ada. Ya, kalau kadang ada, kadang tidak, mengandung unsur judi dia. Terus, Para ulama berbeda pendapat dalam hukum mud ajwah wa dirham bidirham. ya. Pendapat pertama, Ini kasusnya lama. Kurma ajwa ditukar 1 mud ditambah 1 dirham. Ditukar dengan 2 dirham. Saya ingat dulu ada teman kuliah saya waktu di Riyadh. Kata dia, ini kasus apaan sih belajar mud ajwa wa dirham bidirham, mud ajwa dirham wa dirham. Sudah enggak ada lagi orang jual mud ajwa. Ya, menganggap kasusnya basi sudah. Tapi kalau bagi para ulama yang mengerti dan bagi para tulabul ilm, tidak ada yang basi di dalam kasus yang pernah dibahas para ulama dahulu. Banyak kasus-kasus sekarang bisa disamakan dengan kasus seperti itu. Bahkan kasus mud ajwa bidirham wa dirhaman itu untuk jual beli saham pun sebagian para ulama mentakhrijnya dengan hukum tersebut. Ulama kontemporer mentakhrijnya dengan kasus mud ajwa bidirham wa dirham. Terus, pendapat pertama, mud ajwah wa dirham bidirham hukumnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an bahwa dalam perang Khaybar ia membeli kalung emas permata seharga 12 dinar uang emas. Lalu ia memisahkan emas dari permata. Ternyata emas kalung lebih berat dari 12 dinar. Lalu ia memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuba'u hatta tufassala." Tidak boleh kalung emas permata dijual sebelum dipisah antara emas dan permata. Hadis riwayat Muslim. jelas ini maksudnya? Dalam kasus tadi, salah satu peperangan seorang sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kalung emas yang ada liontinnya, ada permatanya. Lalu dijualnya dengan harga 12 dinar. Yang membeli setelah dia ambil liontinnya, dia timbang emas kalung itu. Ternyata lebih dari 12 dinar. Ya. Syarat menukar emas dengan emas apa? Harus sama berat. Sama beratnya dan tunai. Sekarang sama atau tidak beratnya? Tidak sama. Terjadi riba. Maka kata Rasulullah, tidak boleh kecuali harus dipisah dahulu. Kalau menukar rupiah dengan rupiah, yang satunya ada barang yang mengikut, ya, sama dengan mud ajwah dengan bidirham wa dirham tadi. Tidak boleh, harus dipisah dulu. Pisahkan uangnya, kemudian barang dijual terpisah. Yang uang dengan uang harus sama dan tunai. Kalau uang dengan emas, hanya yang penting syaratnya harus tunai saja. Tidak perlu harus sama. Sehingga tidak terjadi riba. Ya, ini menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Terus, Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah merintahkan untuk memisahkan emas dari permata pada kalung, az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin. Emas ditukar dengan emas harus sama beratnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas, uang atau uang dinar. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lainnya. Setelah emas dipisah, maka emas ditukar dengan uang dinar emas dengan syarat harus sama beratnya serta tunai.
Dari kasus ini tidak boleh menukar mobil ditambah dengan hadiah uang tunai dengan uang tunai. Karena hukum uang kartal disamakan dengan emas dan perak. Maka berdasarkan hadis ini, uang tunai hadiah ditukar dengan uang tunai pembeli secara langsung dan sama nominalnya, dan setelah itu baru dilakukan pembelian mobil. Tanggapan, dalil ini tidak terlalu tepat untuk hadiah uang tunai, karena dalam kasus hadis Fudolah, emas yang bersama kalung permata lebih banyak daripada emas harga kalung. Berbeda dengan mobil plus uang tunai, ditukar dengan uang tunai, di mana jumlah uang tunai pembeli jauh lebih banyak. Pendapat kedua, mut'ajwah wa dirham. Hukumnya boleh jika emas yang menjadi pembayar lebih banyak daripada emas yang berserta barang. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah. Ya, berarti mereka membolehkan umpamanya rupiah yang ada dalam barang 1.000 rupiah tambah barang ditukar dengan 2.000 rupiah. Ya, kalau menurut mazhab Maliki ini pendapat Ibnu Taimiyah, mereka membolehkan. Terus alasannya apa? Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah, wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah 275. Hakikat jual beli plus uang tunai 10 juta rupiah dengan uang tunai 300 juta rupiah adalah uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga, dan mobil ditukar dengan uang tunai 290 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya. Hukumnya boleh. Juga dalil pendapat ini bahwa Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a 'abdan wa lahu mal, famaluhu lillazi ba'ah illa an yashtarital mubta'." Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan bahwa harta budak menjadi miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dan hartanya. Padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas atau perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah shorof agar tidak terjadi riba bai. Ketiadaan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memisah antara budak dan harta bahwasanya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual beli adalah budak. Oleh karena itu, tujuan mobil yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan uang tunai, ditukar dengan uang tunai hukumnya boleh. Karena uang tunai hadiah hanyalah sebagai pengikut dalam akad jual beli mobil dan bukan tujuan. Wallahu a'lam, pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai atau emas hukumnya boleh. Jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Pendapat Malikiyah dan dukung oleh Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan boleh. Ya, karena yang terjadi dia membeli barang dan barang tadi ada pengikutnya yaitu uang, atau kalau dibeli dengan emas pengikutnya adalah emas. Mana dalilnya? Hukum asal muamalat adalah jual beli adalah boleh. Wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Dan begitu juga hadis Rasulullah SAW. Siapa yang menjual budak, ya, dan dia membawa harta, maka hartanya itu milik pembeli kecuali milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya. Paham maksudnya ini? Dulu budak sama dengan barang bisa diperjualbelikan. Budak tentu membawa harta. Mungkin dia bawa emas, uang dinar. Jelas? Kalau dia bawa uang emas atau dinar, kata Rasulullah SAW, uangnya itu milik penjual.
kecuali pembeli mensyaratkan, saya beli budak ini umpamanya dengan 1.000 dinar. Seluruh harta yang dibawa dia menjadi milik saya. Mungkin dia bawa 50 dinar atau 10 dinar. Jelas? Berarti di sini ada tukar emas dengan emas atau tidak? Kalau dia bawa 10 dinar, harganya 1.000, yang 10 tukar 10, 990, itu harga budak. Maka Rasulullah SAW membolehkan. Paham maksudnya ini? Wallahu ta'ala alam. Terus, sepertinya pendapat kedua lebih kuat. Hadiah emas atau uang tunai pada sebagian barang. Okay. Jika hadiah uang tunai atau emas dengan cara emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan dan diberitahukan bahwa jika beruntung pembeli akan mendapat uang tunai atau emas, maka orang-orang akan membeli barang sebanyak mungkin. Mereka berharap akan mendapatkan emas di dalam kemasan, selain juga mendapatkan barang yang dibeli. Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Jelas ini, beli sabun dapat emas. Apakah semua sabunnya ada isinya emas? Tidak. Mungkin dalam sekali produksi umpamanya dia selipkan dari 1 juta kemasan, paling 5 kemasan yang ada emas 10 gram. Iya atau tidak? Kalau semuanya ada emas 10 gram, tutup tokonya lagi. Terus, ini hukumnya adalah haram. Dalil yang pertama, hal ini termasuk qimar dan gharar, karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan mendapatkan barang, juga bertujuan mendapatkan emas. Pada saat transaksi pembelian dilakukan, ia tidak tahu apakah emas yang diinginkannya ada pada kemasan yang dibeli atau tidak. Ini dinamakan bai' gharar. Barang tidak jelas keberadaannya. Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan, ia rugi, dan jika ada, ia beruntung. Spekulasi ini dinamakan qimar atau judi. Qimar dan gharar hukumnya haram. Dalil yang kedua, hadiah dengan cara ini juga mengajarkan masyarakat hidup boros. Mereka akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas yang ada pada kemasan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Allah barik. Cukup saya kira adalah pembahasan hadiah perlombaan pembahasan baru. Ya. Silahkan yang mau bertanya langsung. Mantri di depan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Jadi misalnya anggaplah saya membeli barang kebutuhan sekolah anak-anak. Itu kan kadang-kadang harganya nanti mencapai harga tertentu, kita beli dengan jumlah tertentu itu nanti dapat kupon. Ya. Tapi memang dari awal memang nggak ada niat buat itu. Tapi karena dikasih, misalnya akhirnya diisi, kemudian dapat tuh kena pajak juga. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Kalau dapat kena pajak. Kena pajak. Harga barang kebutuhan tadi di toko tadi normal. Maksud normal itu sebelumnya juga segitu harganya. Kalau itu nggak tahu, Ustaz. Beli aja gitu. Misalnya mencapai pembelian 400.000, 500.000 terus dapat kupon gitu. Iya. Yang menjadi pertanyaan, apakah harga sebelum ada program kupon ini sama atau sudah berbeda? Andai umpamanya ketika ada kupon dia naikin harga semuanya menjadi ada pertambahan 5%. Yang 5%-nya ini yang disediakan untuk hadiah. Ya. Ada dua kemungkinan. Ada seperti ini atau memang harga tetap. Sebelum ada kupon, ada program kupon ini harga
dan setelahnya juga sama. Berarti apa yang terjadi? Laba dia akan berkurang 5% untuk hadiah. Ya atau tidak? Kalau bentuknya seperti yang kedua, yaitu laba dia yang dia kurangi, ini betul namanya hadiah. Tapi kalau bentuknya yang pertama, dia naikin semua harga lebih 5% untuk dialokasikan untuk hadiah, maka sesungguhnya terjadi perjudian. Karena Anda membeli berlebih, ada 5% dari harga yang Anda beli untuk dapat kupon tadi. Dengan kupon tadi dapat hadiah. Kadang dapat, kadang tidak, ya akan menjadi gharar dan judi. Hukumnya haram. Maka yang penting dilihat harganya apakah normal atau tidak. Jadi kalau misalnya harganya normal, kasus yang pertama tadi Ustaz, kan boleh gitu ya. Terus misalnya sudah dapat barangnya, tapi dari barangnya itu dipotong pajak lagi gitu. Pajak berapa persen? 2,5%. Ya, biasanya sih ya 2,5 misalnya atau 10 walau alam. 10. 20%. 20% kan ya? Pajak hadiah 20%. Enggak ada masalah. Masih mending ada dapat 80 kan ya? Hah? Udah. Kasih ke dia barangnya, minta 80% dari harganya. Ustaz, terkait dengan ini, kalau seandainya barang yang kita beli setiap bulan seperti itu jumlahnya dengan uang kita keluarkan di suatu swalayan dan kita mendapatkan kupon tanpa kita mengharapkan kupon itu. Pada bulan tertentu kupon sudah terkumpul. Apakah perlu kita tukar hadiah atau tidak? Ini langsung ditukar dengan hadiah. Hah? Ada kayak istri saya itu mendapatkan Artinya kupon ini langsung bisa ditukar dengan hadiah tanpa diundi. tanpa diundi. Ini kan sudah kita bahas di awal kalau tidak salah. Ini boleh karena tidak ada unsur spekulasi di situ. Setiap kupon bisa ditukar. Boleh, kalau seperti itu boleh. Bayar pajak, kan lebih baik dapat 80% daripada tidak. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Bayar pajak yang berdosa bukan Anda, yang menarik pajaknya yang berdosa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Ana pernah diberi coklat oleh teman. Kemudian begitu Ana pergi, kemudian Ana makan, Ana buka kemasannya, ternyata di situ ada sayembara pertama mendapatkan mobil dan emas. Ya, Masya Allah. Dapat coklat hadiah, dapat mobil dan emas. Kemudian Ana kirim Ustaz. Ana dapat emas. Masya Allah. Nah, pertanyaannya Ustaz, itu qimar atau bukan Ustaz? Pajaknya sudah dibayar? Tidak ada pajak. Oh, tidak ada pajak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Coklatnya saja gratis kan? Iya atau tidak? Ya, alhamdulillah Ustaz. Walaupun harga coklatnya dengan ada produk tadi lebih tinggi harga dari awal, tapi bukan dia yang beli. Dia dapatkan dengan gratis. Maka tidak ada uang yang dia serahkan ke sana. Tidak ada uang dia yang dipotong. Maka hukum asalnya adalah halal. Dia tidak ada ikut perjudian. Sama juga orang yang mendapatkan asuransi gratis dari perusahaan tanpa potong gaji. Baik asuransi konvensional, asuransi syariah, BPJS, dan lain-lainnya. Kalau perusahaan mengatakan asuransi kami yang menanggung. Walaupun asuransi itu mengandung unsur judi ya, dan riba, tapi kan kita tidak melakukannya, melakukan pihak perusahaan. Kita dapat pelayanan gratis. Halal, tidak ada masalah. Jelas? Berapa kilo? Cuma 2 gram Ustaz. Jazakallah. Silahkan, ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada? Azal bawa masih ada?
Atau masih suasana Id? Atau masih belum terbayang kasusnya kalau belum bekerja? Sudah mulai kerja kan ya? Baik. Cukup, kita tutup. Ada pertanyaan? Ya Ustaz, nyambung tadi Ustaz. Jadi kan berandai-andai jadinya ya, karena udah ikut undian gitu. Jadi misalnya barangnya udah dapat hadiahnya, tapi karena memang biasanya kalau saya belanja sama keluarga itu nggak mikirin ini ada diskonnya apa enggak, karena memang karena kebutuhan gitu. Apa nanti hadiahnya jatuhnya ke apa subhat atau gimana saat gitu? Ini untuk kasus yang bagaimana hadiahnya? Undian tadi Set. Undian. Ya baik dia awalnya pengurangan harga. Ya masalah harganya dikurangi atau tidak. Kalau harganya naik, walaupun tidak ada niat, sudah terjadi judi. Iya atau tidak? Paham antum? Paham atau tidak? Ketika umpamanya dia buat program akan ada hadiah mobil di sebuah mall, akan hadiah mobil untuk syarat pelanggan pembeli yang tertinggi struknya umpamanya. Ya, akan diundi, silahkan masukkan nomor struk dengan nomor KTP Anda. Ya. Dan mall tadi menaikkan harga barang-barang yang ada di tenan-tenannya sebanyak 5%. Jelas? Ada tidak ada niat Anda sudah terjadi perjudian atau tidak? Sudah terjadi atau tidak? Terjadi karena Anda beli satu barang ada kelebihan 5%. 5% ini adalah kadang mungkin dapat, mungkin tidak. Yang 5% yang saya maksud. Yang harga barang nggak ada masalah, tapi 5% dari uang tadi dialokasikan oleh tenan tadi untuk memberikan hadiah untuk yang dapat. Berarti kan sama dengan uang 5% Anda ikut judi. Sadar atau tidak? Tetap hukumnya haram. Kecuali lagi sedang tidak ada akal. Lagi sedang tidak ada akal, belanja di situ tidak ada dosa bagi orang yang tidak ada akal. Tapi akal masih ada pada waktu itu kan ya? Nah, kalau masih ada tetap hukumnya tidak berubah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, jadi ada suatu mall memang yang jualkan produk. Kita tadi seperti tadi udah harga kita udah mencapai mungkin sekitar hampir 500.000 dan ada setelah dari kasir itu keluar ada struk itu ada potongan harga. Kita dapat cuma sekitar 100 atau 50.000 gitu kan. Tapi serahkannya rupiah atau rupiah. Anda diserahkan rupiah? Jadi di situ ada potongan nanti pembelian barang dengan voucher ada 100.000 itu, tapi nanti barang tersebut ada ditentukan barangnya ini. Tiba-tiba kita memang keinginan kita barang tersebut. Misalnya harga barang itu 200.000, sedangkan kita punya 100, ada satu potongan 100.000 itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Cukup. Sudah boleh. Anda mulai nggak boleh antum? Boleh ya. Ya, karena voucher ini disamakan dia dengan uang. Dengan syarat seperti tadi, harga normal sebelum ada program ini. Yang penting itu yang menentukan dia judi atau tidak. Dan umumnya normal umumnya, kecuali beberapa toko, beberapa perusahaan yang tidak profesional. Karena kalau dia naikin harganya, berarti dia nggak berikan diskon kan ya? Makanya biasa orang tahu, kalaulah di negara seperti di Saudi Arabia, itu kalau diskonnya bohong seperti tadi, dia tulis diskon 50%. Ternyata itu potongan setelah harga dinaikkan oleh dia 50%. Berarti kan nggak ada diskon. Ini ditutup tokonya oleh namanya baladia. Baladia kalau kita apa ya?
Kementerian Dalam Negeri yang mengurus tentang penipuan seperti ini. Penyidikan, apa namanya? POM. Apa namanya? Jaminan. Iya. Lembaga konsumen apa ya? Perlindungan konsumen, ya. Tapi di Indonesia namanya lembaga. Tidak mempunyai kekuatan kalau lembaga. Lembaga bisa nggak punya kekuatan. Kalau yang punya kekuatan itu badan, kementerian. Kita kan nggak tahu tuh seperti tadi yang barang itu apa sudah di markup-nya untuk Kok mendapatkan dia diskon. tidak tahu apa jenis barangnya? Misalnya satu produk. Produknya apa? Misalnya baju. Kalau baju tinggal nanti toko sebelah yang punya produk yang sama. Nggak ada yang tidak tahu dalam dunia ini. Kalau tidak tahu tertipu namanya hidup. Baik, Allah barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terkait mengenai masalah jual beli, Pak Ustadz, mau menanyakan masalah uang kuno, Pak Ustadz, yang akan dijual belikan itu, Pak Ustadz. Uang kunonya sudah tidak berlaku lagi. Sudah nggak berlaku lagi. Boleh ya, Pak Ustadz. Boleh. Karena dia statusnya bukan uang lagi. Itu nggak goror atau gimar, Pak Ustadz. Bukan riba namanya. Kalau tukar yang riba, tukar 100 rupiah yang masih laku dengan 100 ribu rupiah yang masih masih baru. Kan biasanya ada itu kalau lebaran, ya, ditukar dengan berbeda nominalnya. 100 ribu yang lama harus ditambah dengan 5.000 rupiah, ditukar dengan 100 ribu yang baru. Dua-duanya masih berlaku dua-duanya. Ini namanya riba. Tapi yang satu sudah tidak berlaku lagi. Berarti dia bukan uang. Berarti bukan tukar uang dengan uang. Paham? Satu lagi, Pak Ustadz. Kalau yang uangnya kayak macam uang angkat gitu, Pak Ustadz, yang belum dipotong, itu apakah boleh? Angka belum dipotong maksudnya apa? Apa maksud uang angka belum dipotong? Itu yang kayak uang yang untuk di museum di koleksi gitu, Pak Ustadz. Terus? Nah, itu apakah waktu itu kan ada uang koleksi? Apa? Uang koleksi. Uang koleksi. Nah, itu uang kan tahun berapa? Tahun sekarang, Pak Ustadz, tapi masih berlaku. Tapi kok dikoleksi? Itu uang itu belum dipotong sama masih di Peruri menerbitkan uang itu kan kertasnya kertas A4 itu atau A3 kan besar. Ada sekitar 10 lembaran uang. Ya. Ada yang menjual satu gepok begitu mungkin untuk dilaminating atau untuk diapain seperti itu. Dibingkai, Pak Ustadz. Dibingkai. Dibikin sertifikat. Dia dijual dengan harga yang tidak sama dengan nominalnya. Ada 10 berarti kan 1 juta. Harusnya tukar dengan 1 juta, dia jual 2 juta. Betul, Pak Ustadz. Nanti. Itu apakah goror apa judi, Pak Ustadz? Ini riba namanya. Cuman ini ada bagaimana mungkin ada. Berarti ada karyawan peruri yang mencuri. Memang ada diterbitkan gitu ya, Pak Ustadz? Enggak tahu saya. Ada yang terbitkan uang seperti ini? Ada, Pak Ustadz. Di mana? Di bank-bank ada udah. Bank apa? BI, Pak Ustadz. Beli ke BI begitu? Iya. Dengan harga yang berbeda? Berbeda. Setahu saya aturan ini tidak boleh. Setahu saya, jangankan uang seperti itu. Uang lembaran biasa, uang umpamanya, sobek sepertiganya, itu masih laku. Iya atau tidak? Dia harus ditukar dengan 100 ribu juga. Itu aturan BI dan aturan semua dunia seperti itu. Karena kalau uang ditukar dengan tidak sama nominalnya, pasti akan berdampak kepada sistem moneter yang merusak sistem moneter. Itu
cuma uangnya cuma itu koleksi doang Pak Ustaz. Tetap riba namanya. Bahwa koleksi selagi uangnya masih laku tetap riba. Kecuali kalau uang itu sudah tidak laku, ya dijual oleh BI atau siapa Anda beli, silahkan. Tapi agar kalau sudah masih laku dibeli dengan harga yang berbeda, riba hukumnya. Syukran Pak Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya saya ada contoh kasus misalnya tuh ikut jalan santai atau ikut sepeda santai, di mana dalam setiap kegiatannya itu pasti ada door prize. Dan juga misalnya untuk registrasinya itu misalnya sebesar 50.000. Itu gimana Ustadz? Hukum. Ini pekan depan kita bahas. Tadi ada hadiah perlombaan kan ya. Nah, mau bersabar dulu atau sekarang ya? Baik. Untuk perlombaan yang disyariatkan, ada 3 yang disyariatkan, itu boleh mendapatkan hadiah dari pihak ketiga. Kalau hadiah dari peserta, termasuk riba, judi juga. Kalau bila ada uang registrasi, sebagian dari registrasi dialokasikan untuk hadiah, namanya judi. Paham? Tapi kalau gratis tidak ada registrasi, namanya maisir. Kalau dia tidak termasuk 3 jenis olahraga ini. 3 jenis olahraga tersebut adalah la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari sebuah perlombaan kecuali untuk 3 perlombaan: pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Dikiaskan dengan 3 kegiatan ini, kegiatan yang bermanfaat untuk manusia. Seperti umpamanya lomba karya ilmiah, lomba tahfiz Quran. Ya. Karena 3 kegiatan tadi keterampilan untuk berjihad. Islam selain dikembangkan dengan pedang dan jihad, juga dikembangkan dengan dakwah dengan Al-Quran dan dengan ilmu penelitian-penelitian ilmiah tadi. Itu boleh. Tapi di luar ini tidak boleh. Main bola, walaupun tidak ada uang registrasi, uang pendaftaran, gratis, tapi tidak boleh dapat hadiah. Main bolanya boleh. Tapi kalau disediakan silakan Anda bertanding, nanti saya kasih hadiah, kata pihak ketiga. Walaupun tidak ada Anda store uang, tetap hukumnya maisir, nanti akan kita bahas. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Al-Furusiyah tentang Furusiyah itu olahraga berkuda. Hikmahnya diharamkan dalam syariat agar orang tidak terbawa dalam sesuatu yang mubah. Dan itu terjadi sekarang. Ketika orang melanggar syariat Allah dan menjadikan olahraga tadi mendapatkan hadiah, semakin besar hadiahnya, semakin habis hidup orang untuk itu. Sekarang Piala Dunia umpamanya, ya, atau Liga Eropa atau Liga mana apa sajalah namanya. Untuk hal tersebut, karena yang menang mendapatkan hadiah dari pihak ketiga dan hadiahnya besar, terkadang bahkan biaya transfernya sampai miliaran dolar, sampai triliun sekarang. Siapa yang paling mahal? Alhamdulillah, nggak ketahuan nanti bermasalah. Sampai triliunan. Sehingga orang membuat malas untuk berbuat yang baik. Kalau dulu orang akan mengatakan kepada anaknya, orang tua, nak, jangan main aja kerja kamu, belajar yang serius. Sehingga nanti menjadi orang yang berguna. Iya atau tidak? Sekarang terbalik. Nasihat orang tua ke anak, nak, main bola yang cakep. Nanti dapat transferan miliaran, hajikan bapak sama ibu kamu.
Sehingga berubah tujuan hidup. Seorang profesor, peneliti, ilmuwan di bidang apapun saja yang berguna untuk manusia, tidak ada yang transferannya, gaji bulannya yang sampai seperti harga pemain bola tadi. Bahkan terkadang satu gol mereka dapat mobil. Para peneliti nggak ada seperti itu. Apalagi para ulama. Jangan nanti bilang para ulama. Para ulama nggak ada seperti itu dapat gajinya. Paham? Sehingga orang akan membuat hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan. Terbalik kehidupan jadinya. Karena itu dia diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.